Hello everyone, jumpa lagi bersama saya pada materi TOEFL Preparation bersama Royal English. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas soal TOEFL ITP yang sangat sulit. Nah, nanti tentunya akan ada video-video lanjutan yang akan menjelaskan materi-materi dari soal-soal yang sulit pada hari ini. Yang pertama, seperti biasa, saya minta teman-teman untuk mempause video ini, kemudian dikerjakan. Kemudian habis itu silahkan di play, kita akan bahas bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1. Oke, sekarang bisa di play lagi. Kita lihat sekarang di number 1. Di sini ada only after. Only after ini dalam TOEFL ITP Structure Advance ini masuk ke dalam materi inversion. Nah, materi inversion ini dia nanti akan diikuti oleh verb dulu baru subject. Jadi habis only after the entire report had been reviewed, maka nanti dia tidak diikuti oleh subject verb melainkan verb dulu baru subject. Sepertinya jawabannya adalah yang A, the committee ini subject, decided ini verb. Sepertinya ini. Padahal karena kita melihat di sini ada only after, ini adalah negative expression, maka harus diikuti oleh inverted. Mana yang menjadi inverted? Jawaban yang tepat adalah yang B, did, kemudian the committee decide. Nah, ini adalah VS-nya atau versi invertednya. Pertanyaannya, kenapa menggunakan did? Karena di sini konteksnya adalah past. Maka kita menggunakan did, bukan menggunakan do. Kemudian yang kedua, sekarang silahkan teman-teman pause lagi, dikerjakan sebisanya, kemudian kalau sudah, di play. Oke, sudah. Sekarang kita lihat di sini ada the new law, ini adalah subject. Mandates ini adalah verb. Oke. Kemudian di sini ada that. Oh, berarti ini menunjukkan ini adalah noun clause. That ini sebagai conjunction, kemudian all imported goods ini adalah subject. Maka di sini wajib diikuti verb. Nah, sekarang kita hapus dulu mana yang bukan verb. Nah, di sini ada subjecting. Ini adalah participle. Oke? Kemudian ada subjected, ada subject, ada are subjected. Ketiganya adalah verb. Nah, sekarang kita lihat konteksnya ini. Goods ini adalah barang-barang. Karena dia barang-barang, maka dia menjadi kalimat pasif. Nah, untuk rumus pasif, selalu dia akan berbentuk to be diikuti oleh verb 3. Maka nomor 2, jawabannya adalah B, are subjected to rigorous quality inspections. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Silahkan di pause, dikerjakan, kemudian di play. Oke, sudah? Sekarang kita lihat di sini ada no sooner. No sooner ini nanti akan selalu berpasangan dengan then. Nah, kalau ada negatif, not only, no sooner, ini adalah sesuatu yang negatif. Karena dia ada negative expression di awal kalimat, maka wajib inverted. Apa itu inverted? Susunan kalimat itu biasanya dia adalah subject verb. Tapi kalau dia bentuknya inverted, maka bentuknya dibalik. Dari subject verb menjadi verb dulu baru subject. Nah, di sini ya semuanya berpola inverted, ya kan? Oleh karena itu kita harus jeli melihat kata kerjanya apa. Kata kerjanya adalah begin. Begin ini adalah verb 1. Kalau Anda menggunakan inverted has sama had,
Maka di sini wajib menggunakan verb 3. Sedangkan begin ini adalah verb 1. Kalau Anda menggunakan was, berarti di sini harus menggunakan verb ing atau verb 3. Berarti bukan, maka jawaban yang tepat adalah yang C, did. Jadi no sooner did the lecture begin. Oke, sekarang kita masuk nomor 4. Sekali lagi silahkan di pause, dikerjakan, kemudian di play. Oke, sudah? Sekarang kita lihat despite. Despite ini adalah kata sambung yang menunjukkan sesuatu yang kontras. Nah, despite ini sebenarnya sama dengan although dan teman-temannya. Although, even though, dan teman-temannya. Cuman, kalau although dan teman-temannya tadi, dia akan diikuti oleh subject verb. Tapi kalau despite, dia tidak boleh diikuti oleh subject verb. Bolehnya diikuti apa? Bolehnya diikuti oleh gerund, salah satunya. Nah, sekarang mana yang gerund? Yang A sama yang C. Oke? Warn ini bukan, B ini bukan. Nah, sekarang kita lihat nih, mana yang sesuai dengan konteks di soal ini. Di sini ada he continued to ignore. Berarti ini ada subjek he. Nah, kira-kira kalau ini konteksnya sesuatu yang kontras, dia ini memperingatkan atau diperingatkan. Yang tepat di konteks ini dia diperingatkan. Maka jawaban yang tepat adalah C. Despite having been warned several times about the dangers, he continued to ignore safety precautions. Meskipun sudah diwanti-wanti beberapa kali tentang bahaya, dia tetap mengabaikan keselamatan. Kemudian berikutnya nomor 5. Silakan di pause, kemudian dikerjakan, kemudian di play lagi. Oke, sudah? Sekarang kita akan mulai. Di sini kita lihat ada had, kemudian ada been given. Ini adalah inverted pada conditional sentence tipe 3. Jadi conditional sentence tipe 2 dan tipe 3 itu bisa di-inverted. Nah, salah satunya apa? Tandanya adalah adanya had di depan. Had the scientist been given. Oke? Berarti rumusnya kalau conditional sentence tipe 3 adalah had verb 3 berpasangan dengan modal perfect. Apa saja modal perfect? Modal perfect adalah would diikuti have diikuti oleh verb 3. Nah, would ini ada teman-temannya. Siapa? Could, might, had to, ya. Should itu adalah modal-modal yang berbentuk past. Nah, kalau ditambahkan dengan would have verb 3, maka dia menjadi modal perfect. Nah, ini adalah pola. Nah, karena kita sudah menemukan had verb 3, maka pasangannya adalah would have verb 3. Mana yang sama dengan would have verb 3? Jawaban yang tepat adalah B, could have made a groundbreaking discovery. Oke, sekarang nomor 6. Silakan dilihat nomor 6, di pause, dikerjakan, kemudian di play lagi. Sudah? Sekarang kita lihat di sini ada subjek the historian, ini adalah subjek. Found ini adalah verb, objeknya adalah an ancient manuscript. Oke.
Kemudian di sini ada was. Oh, berarti ada verb, maka kita butuh kata sambung. Nah, kata sambungnya sudah ada semua, ada which, that, whom, whose. Berarti ini adalah adjective clause. Oke? Kalau kita menggunakan whose tidak bisa karena whose itu akan diikuti oleh noun sama verb. Sedangkan di sini cuma verb, noun-nya nggak ada. Berarti yang whose salah. Kalau whom akan diikuti oleh subject verb, sedangkan di sini cuma verb, subjeknya nggak ada. Berarti kemungkinannya adalah which sama that. Oke? Nah, di sini karena dia merujuk kepada ancient manuscript yang mana ini adalah benda, maka yang tepat adalah yang which. Significance of which was not immediately recognized. Oke, sekarang nomor 7. Teman-teman silahkan pause, kerjakan, kemudian play. Oke, sudah. Sekarang kita lihat di sini ada subjek the CEO. Ini adalah subjek. Kemudian kita mengidentifikasi ada demanded that. Nah, demanded that ini adalah materi subjunctif. Ya. Jadi materi subjunctif itu adalah materi jika ada kata tertentu tersebut muncul, maka dia akan selalu diikuti oleh bare infinitive. Apa itu bare infinitive? Dia adalah verb 1 tanpa tambahan apapun. Oke? Nah, sekarang di sini ternyata verbnya berupa to be, is, be, was, sama has been. Mana yang tepat? Nah, kalau dia menggunakan subjunctive, dia harus bare infinitive, tidak boleh berbentuk yang lain. Di sini has been bukan, was bukan. Jawaban yang tepat adalah be. Is nggak bisa karena dia bare infinitive harus menggunakan be. Maka the CEO demanded that the project be completed before the end of the fiscal year. Nomor 8, sekarang silahkan di pause, dikerjakan, kemudian di play lagi. Oke, sudah. Sekarang kita lihat the newly released device ini adalah subjek, is ini adalah verb. Di sini kita menemukan not only. Not only adalah materi pair conjunction. Oke. Di sini yang dipasangkan adalah inovatif. Inovatif adalah adjective. Maka not only pasangannya adalah but also. Kita lihat pasangannya apa? Highly cost effective. Ini juga adjective. Berarti benar ya. Nomor 8 adalah yang C. Sekarang kita lanjut nomor 9. Teman-teman pause, kerjakan, dan play. Oke, sudah. Sekarang kita lihat di sini ada the archaeologist, ini adalah subjek. Kemudian discovered, ini adalah verb. Kemudian ada objek, a temple. Kalau ada kata benda diikuti that, berarti dia adalah that adjective clause, bukan noun clause. Kemudian di sini ada believed, oke? Nah, di sini karena that ini menjelaskan kata benda yang ada di depannya, maka ini menjadi sesuatu yang pasif karena temple dia tidak bisa menjadi sesuatu yang aktif. Maka mana jawabannya? Di sini kurang to be. Kalau mau dijadikan verb, kalau mau dijadikan pasif. Jadi to be verb 3. Kalau A ini menjadi double subject. Kenapa? Temple it itu kan sama. Maka nggak bisa. Maka jawaban yang tepat langsung to be yaitu that is believed. Nomor 10. Terakhir, silakan di pause lagi, dikerjakan, kemudian di play.
Oke, sudah. Sekarang kita lihat di sini ada under no circumstance. Ini berarti menunjukkan bentuk inverted. Kenapa? Karena ada negative expression di depan. Berarti rumusnya adalah verb dulu baru subjek. Mana yang verb dulu baru subjek? Sepertinya jawabannya A. Kalau A ini subjek dan verb. Maka jawaban yang benar adalah yang B, are visitors. Nah, ini verbnya dulu baru subjek. Jadi kan verbnya ini ada dua kata kan, are sama allowed. Maka yang di inverted cukup kata yang pertama. Nah, ini adalah materi-materi soal TOEFL ITP yang sangat sulit. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti saya dengan senang hati akan menjawabnya. Terima kasih, kita jumpa lagi di video selanjutnya.